Kenapa ojek menjadi pilihanku saat mendaki Gunung Rinjani? Padahal kan ini mendaki gunung, kok naik ojek ya? Kita cek porter kita ya. Kalau mau foto-foto nggak apa-apa, boleh. Toilet. Coba lihat sebelah. Suasana di sekitaran sebelum naik ojek sangat syahdu sekali. Jalan yang tadinya mulus berubah menjadi jalan tanah. Itu tandanya semakin dekat dengan pangkalan ojek. Gunung Rinjani merupakan salah satu sabana terluas. Tentu menjadi persoalan bagi kami semuanya jika terik matahari, terutama aku. Aku ini biasanya mendaki gunung di daerah Sumatera dengan hutan yang lebat dan dipenuhi banyak pohon. Sementara Gunung Rinjani sabananya luas tapi minim pohon. Ada sih pohon, tapi tidak banyak. Oke, tunggu. Kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa pakai ojek di gunung, terutama di Gunung Rinjani? Aku pilih naik ojek karena untuk menghemat waktu. Kemudian untuk berbagi kepada warga lokal, karena warga lokal cari penghasilan tambahan. Ditambah lagi, ketika kita sampai di Pelawangan, waktu akan semakin cepat. Nah, kemudian kita harus segera istirahat untuk melakukan summit di jam 12.00 atau jam 12 dini hari. Menjelang pos 2, kami pun berhenti untuk melakukan trekking. Dan di sini adalah tempatnya memulai trekking pendakian menuju ke pos 2. Terlihat masih semangat teman-teman untuk melakukan pendakian pagi ini. Pagi menjelang siang. Boleh. Ya, diinjak. Ya, nggak jadi hujan. Dia foto dulu. Foto. Jika tidak menggunakan ojek, tentu akan menjadi persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya itu adalah kurangnya waktu istirahat, sehingga tenaga kita tidak secepatnya pulih untuk melakukan summit. Nah, berhubung summitnya berat, maka pilihan ojek adalah yang terbaik. Itu sih menurutku. Nah, menurut teman-teman gimana kira-kira? Jadi di tempat ini adalah tempat pemberhentian ojek terakhir menuju pos 2. Dan di pos 2 itu kita berkumpul semuanya bersama porter-porter yang ada di sana. Nah, biasanya porter-porter di sana pun dilakukan pengecekan karena ternyata Rinjani itu memang super ketat untuk menjalankan prosedur yang telah ada. Terlebih lagi, pengecekan terakhir di pos 2 adalah untuk mengurangi sampah atau meniadakan sampah di Gunung Rinjani. Selamat datang di pos 2. Di pos 2 ini terlihat jelas tuh porter, kemudian para pendaki gunung berkumpul. Sepertinya ini sih bukan mendaki gunung, ini sih objek wisata bagiku. Tapi memang seperti itu keadaan Rinjani. Pendaki yang mayoritas itu adalah pendaki dari warga negara asing. Nah, sementara warga negara Indonesia itu sepertinya minoritas. Tapi ya itulah namanya gunung yang sudah dipromosikan oleh semua orang. Nah, kamu kapan kesini? Kalau mau kesini, jangan lupa ajak aku. Oke teman-teman? Kita cek porter kita ya. Kalau mau foto-foto nggak apa-apa, boleh. Toilet. Coba lihat sebelah. Porter kita. Diperiksa dulu bang. Periksa lagi ya. Kita di mana periksa? Kami sini aja. Di sini aja. Abangnya tadi udah diperiksa di kantor. Udah. Periksa surat sehat. Oh. Tapi checklist sampahnya ada nggak? Ada foto.
Walaupun sering kesini, ternyata aku tak bosan-bosan. Memang betul Rinjani itu indah dari semua sisi. Di balik keindahannya ada kesulitan-kesulitan yang teman-teman harus persiapkan semuanya. Oke. Langsung ini? Pengecekan dimulai, mulai dari kesehatan sampai ke logistik pun dicek kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di pos 2. Tadi naik ojek. Setelah selesai pengecekan, aktivitas yang selalu dilakukan itu adalah berdoa, stretching, kemudian finishing terakhir. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan dengan baik sampai ke puncak, lalu kemudian turun kembali dengan selamat. Kita mulai dari sini. Sebelum kita mulai trekking, alangkah baiknya kita stretching dulu agar otot-otot kita tidak tegang, biar perjalanan kita semakin lancar. Oke, yuk kita mulai dari atas ya, atas kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk lagi ke bawah. 1, 2. Aku dipercaya oleh teman-teman untuk memimpin pendakian. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kalau aku bilang Tugu Expedition Indonesia, kawan-kawan bilang Gunung Rinjani ya. Tugu Expedition Indonesia, Gunung Rinjani. Perkembangan media sosial yang begitu pesat sehingga ada usulan nih untuk kita membuat konten seperti yang teman-teman ketahui. Kami tidak terbiasa dengan konten-konten seperti ini. Ternyata menurutku sulit juga membuat konten seperti ini. Ya namanya juga manusia biasa yang tidak sering dengan aktivitas yang tak biasa. Gini kan, baru abang kesana. 10.32. Jadi cara menghilangkan capek itu dengan begini. Dia foto, beristirahat, ya kan, berfoto. Tapi sebenarnya capek. Siapa lagi yang belum? Di pos 2 Sembalun. Aku mau. Terakhir kita berangkat menuju pos 3. Nah, uniknya lagi, di Gunung Rinjani itu memiliki budaya yang tak biasa di gunung-gunung lain. Kalau di Gunung Rinjani ini, porter-porter selalu menggunakan sendal jepit, kemudian menggunakan keranjang untuk mengangkat barang. Kalau di gunung lain, itu ada yang menggunakan tas dan lain sebagainya. Kebiasaan yang unik, tapi tidak bisa ditiru oleh kita yang baru memulai pendakian atau yang baru memulai pendakian di Gunung Rinjani. Dalam artian sih, kebiasaan porter Gunung Rinjani itu dilakukan oleh orang yang profesional. Aktivitas yang kami lakukan di pos 2 akhirnya selesai, lalu pendakian pun dimulai. Semangat di awal sepertinya tertanam dalam diri teman-teman semuanya. Jadi di pos 2 itu ada template baru nih. Pamflet baru di pos 2. Pos 2 Tengengean. Pos 2 Tengengean. Wajib kesini kawan-kawan. Wajib foto di sini. Di sini ya. Di antrian foto. Pemandangan yang indah diiringi dengan porter-porter yang menjadi ikon dari Gunung Rinjani ini. Di pos 2 yang sering orang katakan pos Tengengean ini berada di ketinggian 1500 mdpl. Seperti teman-teman ketahui, padang savananya itu terbuka, kemudian sedikit menanjak, tapi masih landai. Jalurnya berdebu dan panas kalau siang karena minim pepohonan. Tuh, terbukti teman-teman juga bisa melihat bahwa pohon-pohon yang ada di savana pos 2 ini sangat jarang sekali. Di tengah perjalanan, Kak Dewi memutuskan untuk ojek carrier atau ojek tas karena Kak Dewi paham dengan kondisi fisiknya, dan setelah aku jelaskan bagaimana proses ke depannya, akhirnya Kak Dewi pun memutuskan untuk ojek tas. Jadi Kak Dewi tasnya dibawakan. Kena ketukan tali. Bang siapa namanya? Bang siapa?
Bang Zaid ya, tas Kak Dewi dibawa Bang Zaid ya. Ojek tas yang seharusnya mahal, akhirnya aku nego-nego, lalu kemudian deal dan ada porter lokal yang membawakannya. Nah di sini kalau aku bilang titik aman pertama untuk istirahat. Seru nih. Banyak landai, view-nya juga bagus. Cuman gak ada pohonnya, panas. Pohon bagus. Kak jangan bikin Kak, kosong nanti. Informasi untuk teman-teman semuanya yang mau mendaki Gunung Rinjani, jika teman-teman ada di pos 2 menuju pos 3, gunakan topi atau buff. Dan kalau teman-teman mau, silahkan bawa payung supaya untuk melindungi diri dari panas terik matahari. Kalau aku biasanya sih bawa payung. Sekarang udah jam 10.45. 11.45. Sekarang jam 11.45 menuju pos 3 yang sudah dekat lagi. Ini dari pos 2 10.30. Nah, ini. Pos 3 bayangan baru. Pohon pepaya, pohon mangga. Berjalan dari pos 2, akhirnya sampai kami di pos 3. Wow, ini hasilnya. Pos 3. Sampai pos 3. Kalau berapa? Bang, kita mau konten makan apa? Di pos 3 ini wajib untuk istirahat. Kondisi jalurnya semakin berat dan tentu di pos 3 ini harus save tenaga. Teman-teman silahkan save tenaga di pos 3 untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Belas 15. Pos 3 Sembalun.